Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tan Poton Official. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya mempunyai sebuah materi yang cukup viral saat ini, apalagi di kondisi pandemi, di mana orang-orang tidak bebas untuk saling bertemu, yaitu penjualan barang-barang seni ataupun barang-barang copyright itu menggunakan pasar digital. Pasar digital yang dimaksud adalah pasar seni digital, yaitu menggunakan NFT. Apa itu NFT? NFT dalam bahasa Inggris yaitu non-fungible token. Itu adalah penjualan yang menggunakan blok digital, ya, dimana ini semua gambar yang kita miliki ataupun musik yang kita miliki atau barang seni lainnya yang kita upload untuk dijual itu disimpan dalam sebuah library atau perpustakaan raksasa. Nah, kita yang mengupload gambar tersebut untuk dijual dianggap sebagai pemilik yang sah atau pemilik pertama dan owner ataupun yang memiliki hak cipta atas barang atau karya yang kita jual tadi. Nah, tentu ada ada orang berpikiran bisa mungkin ya kita menjual barang-barang palsu di NFT. Misalnya dia nggak ngerti NFT, kita ambil gambarnya lalu kita jual ke NFT, maka kitalah yang menjadi pemiliknya, kitalah juga yang menjadi pembuatnya atau pencipta atau kreatornya, sementara dia yang pencipta aslinya malah dianggap sebagai palsu gitu ya. Nah, tapi saya yakin kebenaran pasti benar ya, pasti menang apabila nanti di pengadilan ternyata dia salah, meskipun dia dianggap di pasar NFT sebagai kreator, tapi di pengadilan dibuktikan terbalik bahwa dia adalah pencontek, maka mungkin dia bisa jadi bangkrut ya, karena semua keuntungannya dikembalikan kepada sang pemilik yang asli ya, gitu ya. Itu dalam pengadilan nanti akan berbicara apabila dia mencoba-coba menipu ya. Jadi di sini kita lebih kepada apa itu NFT tadi ya, dan bagaimana sih saya di masa sulit ini saya bisa menjual karya saya ke pasar digital atau pasar seni digital. Barang-barang seni yang kita jual di NFT, pasar NFT ini kita menjualnya dengan menggunakan mata uang digital atau kripto ya. Mata uang digital ini saat ini belum begitu kita kenal, masyarakat belum begitu mengenal uang digital, tetapi mungkin arah ke depannya mungkin kita akan beralih kepada mata uang digital ya. Kita tunggu saja ya, karena perkembangan zaman itu sangat mencengangkan ya. Yang dulu tidak ada sekarang ada, yang dulu tidak diketahui sekarang diketahui, yang dulu tidak disukai sekarang disukai ya. Kita tidak tahu ya. Nah, jadi kita siap-siap aja, mana tahu kita berhasil mendahului yang lain. Ketika orang lain masih tidur, kita sudah bangun dan kita sudah berjalan ya, menggunakan mata uang digital atau kripto tadi. Susah nggak sih menjual dengan mata uang digital? Ya, pertanyaannya. Jawabannya tidak kalau tahu caranya ya. Dan saya akan ajarkan caranya untuk menjual barang dengan mata uang digital, yaitu sekarang atau kripto tadi yang disebut dengan ada banyak mata uang kripto, tetapi yang paling terkenal sekarang adalah Bitcoin dan Ethereum ya. Bitcoin dan Ethereum ada banyak lagi, saya tidak sebutkan satu persatu, saya cukup sebutkan dua saja yang akan kita gunakan, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Ethereum adalah nilai yang lebih kecil daripada Bitcoin, dan satu Bitcoin itu harganya sekitar 600 sampai 800 juta rupiah ya. Dan kalau satu Ethereum itu harganya sekitar 55 juta rupiah. Nah, kita akan menjual barang-barang milik kita itu menggunakan Ethereum. Bagaimana caranya? Nah, mari kita lanjut. Baik, langkah pertama yang harus kita miliki yaitu browser tentunya, sebuah browser dan sebuah wallet. Wallet itu dompet digital. Nama dompet digitalnya adalah MetaMask ya. Ini MetaMask. Nah, ini adalah MetaMask, dan
marketnya atau pasar untuk menjualnya itu namanya mintable app ya, mintable app. Nanti kita ketik aja mintable app. Kemudian satu lagi yang kita butuhkan yaitu sebuah gambar ya. Saya sudah menyiapkan sebuah gambar di Photoshop. Ini buatan saya sendiri ya. Saya nggak mengcopy dari orang lain, maksudnya saya tidak copy paste dari Google lalu saya tempelkan di sini. Ini tangan saya sendiri ini ya. Ini tangan sendiri yang saya foto lalu saya olah dengan Adobe Photoshop ya, menggunakan filter di sini. Saya kutak-atik dan jadilah seperti ini ya. Jadi saya sebut dengan hand art ya, hand art. Dan saya sudah simpan filenya dalam bentuk PNG ink. Nah, ini yang akan saya jual di pasar gambar atau pasar seni tadi. Baik, setelah kita miliki 3 itu, kita mulai dulu dengan membuat sebuah akun yang berada di mintable app ya. Nah, kita ketik aja di sini ya. Misalnya nih nggak ada ya, kita ketik aja mintable .app ya, table ya, mintable.app. Kita enter. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan menu yang ada di sini, yaitu membuat sebuah akun ya. Kita membuat sebuah akun, kita klik create account, lalu kita beri nama username kita konfirmasikan ke sini, nama saya gmail.com, dan passwordnya kita beri password ya. Lalu kita pilih di sini create an account, lalu ya biarkan aja ini, lalu klik create account. Setelah kita berhasil meng-create account kita, maka langkah berikutnya adalah kita login ya. Kita login. Setelah kita klik login akan keluar seperti ini. Kita masukkan username kita dan password kita, lalu kita tekan login. Nah, setelah kita login, maka kita diminta untuk mengkonekkan ke dompet atau wallet, dan untuk itu kita membutuhkan MetaMask ya. Kita membutuhkan MetaMask. Kita untuk mendownloadnya kita harus mengetikkan MetaMask ya, metamask.io ya. Lalu kita enter. Kemudian kita pilih download. Kita pilih download ya, download now. Nah, yang akan kita pilih adalah Chrome, extension Chrome. Kita download extension Chrome-nya. Nah, kita pilih install MetaMask for Chrome. Kita klik add to Chrome, sehingga wallet kita ya, kita klik add extension. Dengan begitu dompet digital kita ini akan masuk ke dalam Chrome kita ya. Baik, setelah selesai kita membuat wallet, langkah berikutnya adalah kita mengkoneksikan wallet kita atau dompet kita ke mintable pasar tadi ya, pasar seni tadi. Kita klik connect a wallet menggunakan MetaMask ya, MetaMask. Kita klik connect a wallet. Ya, udah keluar ya. Nah, itu MetaMask notification-nya sudah keluar.
Nah, di sini kita sudah terhubung, udah ada centang biru dengan MetaMask. Jadi kita tekan saja next. Next, lalu di sini ada pilihan connect, kita pilih connect. Ya, terkoneksi. Nah, setelah terkoneksi, langkah berikutnya tinggal menjual gambar tadi ya, gambar tinggal kita jual. Kita mulai start minting now ya, kita klik di sini, mulai menjual ya. Kemudian buat item baru, lalu kita pilih buat item baru, dan sini untuk menjual ini gratis ya, sangat-sangat gratis, dimana di tempat lain masih bayar, ada yang sampai $80 untuk sekali menjual, sudah kena biaya admin $80, luar biasa. Tapi di main table ini gratis ya. Kita klik create new item ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita pilih ya, kita pilih jenis item yang kita jual. Di sini saya memilih art ya, art. Kemudian listing title-nya adalah art ya. Kemudian listing subtitle-nya hence do more than talk. Hence do more than talk. Kemudian untuk gambarnya, nah itu gambarnya. Nih, kemudian ini biarkan, kalau kita mau tambahkan file zip juga boleh ya, kalau enggak ya biarkan saja. Kemudian berikan kalimat ya, berikan kalimat di sini yang mendeskripsikan keterangan apa yang kita inginkan. Ya, di sini saya memberikan deskripsi ya, dengan menggunakan tangan, lakukan yang lebih baik daripada banyak berbicara ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada pilihan transfer copyright when purchased ya. Di sini kalau kita centang, maka hak pembuatan atau pencipta diberikan kepada yang beli. Nah, ini saya tidak centang ya. Kemudian price and type ya, fix artinya harga tidak berubah sampai kapanpun ya. Kemudian bila kita milih auction artinya lelang ya, lelang. Jadi kita menunggu harga lebih besar baru kita pilih jual. Kemudian auction with buy now ya. Jadi di sini kalau lelangnya mencapai harga tertentu, maka langsung dibeli oleh orang yang melihat paling terakhir ya, bisa terjadi ya. Bagi yang kita pilih auction with now, kita lelang dengan harga tertentu langsung terjual ya. Nah, di sini kita pasang harga ya, pasang harga. Di sini harganya, misal ini hanya contoh, nanti bisa kita hapus ya. Tapi untuk menghapus harga itu kita harus menghapus dengan dengan postingannya sekali kita hapus. Jadi kita harus ulang lagi dari awal untuk membuat postingan. Tapi nggak apa-apa, yang penting gambarnya nggak kehapus kan gitu. Misalnya saya beri $70.000 misalnya. Kemudian apabila tercapai $100.000 langsung boleh dibeli apabila tercapai segitu ya. Kemudian jangka waktu penjualan misalnya 7 hari. Maka di sini dalam 7 hari dia apabila tidak terjual akan dihapus dari pasar. Sebagai akibatnya kita harus mengupload lagi penjualan tersebut, postingan lagi, kita posting lagi
setelah 7 hari supaya orang-orang masih bisa melihat postingan kita, seperti itulah ya. Nah, kemudian kita pilih list this item. Ya, Anda sedang mengirim satu transaksi, ya kita proceed. Proses penjualan melibatkan dompet, di mana dompetlah yang akan menerima nanti penjualan tadi apabila ada yang membeli. Nah, kita harus sign in dulu ya. Baik, congratulations, hand art Anda telah masuk dalam daftar penjualan. Kita bisa pilih view your item untuk melihatnya. Nah, ini dia. Nah, ini akan tersedia selama 7 hari ya, sekarang tinggal 6 hari ya. Kemudian di bawah adalah keterangan dalam bentuk mata uang digital ya, kita bingung juga ini seperti apa, ada token ID segala macam ya. Kemudian kita bisa share item kita ini untuk dibeli, kita share aja ke grup, kita kopikan saja yang ada di sini daripada menggunakan share ini ya, kita gunakan aja ini, kita kopikan ya, dan kita kirim melalui email atau melalui grup WhatsApp atau Instagram kita, seperti itu, sehingga mereka bisa langsung. Saya cek menggunakan new window ya, kita cek menggunakan new window. Nah, anggaplah ini adalah orang lain yang sedang menempelkan kode kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang membuka link kita, dan di sini ada tulisan login karena dia memang bukan kita. Kemudian di sini ada penawaran ya, penawarannya di sini ya. Kita bisa tawar, misalnya di sini tertulis 17.72422 ya. Nah, kita di sini S70 kosongan, kita mungkin bisa tawarkan, misalnya saya berani bayar 71.000. Nah, seperti itu. Lalu kita ya, seperti itu ya, bid, place bid ya, kita place bid. Nah, untuk kita bisa menawar, kita harus memiliki akun Mintable. Kita bisa klik sign up di sini atau login apabila kita sudah memilikinya. Jadi seseorang yang mau memasang penawaran atas karya yang kita miliki, yang mereka harus menjadi anggota pasar itu supaya bisa menawar. Baik, demikianlah tadi cara menjual barang-barang seni ya, barang-barang seni ke pasar seni digital, yang mana sangat mudah sekali ya untuk menjual barang-barang seni di bidang digital ini. Pastikan kita memiliki wallet, yang pertama dompet, kemudian pastikan kita memiliki karya yang akan kita upload, dan akseslah pasar seni yang gratis seperti Mintable app ya. That's all. Tidak dibutuhkan coding sama sekali, tidak dibutuhkan kepandaian yang terlalu hebat. Kita bisa menjual karya seni kita dengan mudah. Jadi tunggu apa lagi? Jual saja barang-barang karya seni kita. Kita bisa memulai menggambar menggunakan program gambar yang ada di Microsoft Windows, atau menggunakan HP kita. Mungkin kita bisa menggunakan HP kita untuk menggambar, atau kita bisa merekam video kita, musik kita ya, kita jual di pasar seni ini, dan tinggal menunggu hasil ya. Tentu saja tadi kita harus ingat
meskipun ini mudah dan gratis, namanya juga gratis ya, kita cuma diberikan waktu 7 hari untuk menjualnya. Jadi sering-seringlah melihat ke aplikasi pasar tadi, mana tahu barang kita sudah hilang dari daftar penjualan karena tidak laku. Karena itu kita harus posting ulang ya, rajin-rajin posting ulang supaya barang-barang kita laku. Bagaimana sih caranya biar postingannya lama gitu ya? Ya mau tidak mau memang harus kita membayar ya, pro version atau full version supaya bisa kita listing sampai 1 tahun 2 tahun nggak laku, biar aja di situ ya. Kita tetap harus membayar sewa ya, sewa untuk penjualan selama setahun ya, lumayan mahal itu ya untuk setahun ya. Namanya juga iklan, advertising ya, pasti kita harus membayar. Kalau kita mau yang gratis ya kita dikasih yang gratis 7 hari. Tapi apapun itu jangan pernah kecil hati, selalu berusaha, karena begitu kita sudah sukses dalam penjualan NFT, tentu saja kita memiliki uang untuk membayar lebih supaya advertising kita jauh lebih lama dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Sekian materi kali ini, yaitu bagaimana caranya menjual barang-barang seni ya, barang-barang kreativitas kita di pasar seni digital dengan mudah dan gratis ya. Apabila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, kiranya dukung terus channel ini Tangkotan Official dengan cara like, subscribe, klik lonceng, dan share kepada teman-teman agar mereka semua mendapatkan manfaatnya. Semoga apa yang kita berikan kepada orang lain, entah itu like kita, entah itu subscribe kita, diridhoi oleh Allah, dan Allah akan membalasnya berkali lipat. Amin. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam.